Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Wiro Sableng alias pendekar kapak maut Naga Geni 212 mulai bertanya-tanya akan bayangan putih yang kerap kali muncul di dekatnya. Siapakah sosok bayangan putih itu? Yuk cari tahu jawabannya di video berikut ini. Mengapa dia membawa lari anak-anak buah Dewi Suluman, mengencingi kepalaku, dan menuliskan keterangan serta nasihat itu? Dalam pikirannya yang tak kunjung mengerti dan juga didorong oleh rasa ingin tahu, akhirnya Wiro memutuskan untuk mencari Goa Belerang lebih dahulu. Baru kemudian mencari di mana letaknya Bukit Tunggul, tempat kediaman Dewi Suluman. Sampai senja hari, telah puluhan kilo daerah diselidiki Wiro Sableng. Dua buah goa ditemuinya, tapi keduanya bukanlah Goa Belerang, karena kedua goa itu kosong tiada berpenghuni. Keesokan harinya, satu hari suntuk lagi, dia menjelajahi berbagai daerah sampai lagi senja datang. Usahanya tiada berhasil. Pagi yang kedua dari penyelidikannya, dia sampai ke sebuah sungai berair kehitaman. Tanda sungai itu dalam sekali. Arus air sungai cepat bukan main. Setangkai rantai kering yang jatuh dihanyutkan arus dan menghilang di kejauhan dalam waktu yang singkat. Wiro mengikuti sungai itu ke arah hilir. Perjalanannya terhenti sewaktu sungai itu sampai di sebuah air terjun yang sangat dalam. Air sungai yang memancur dan jatuh menimpa batu-batu besar di sebelah bawah menimbulkan suara yang menggigitkan. Tempat itu dan daerah sekitarnya berudara redup dan angker. Tampaknya jarang didatangi manusia. Lebih dari sepeminuman teh, Wiro berada di tempat itu. Sebelum pergi, dia bermaksud mencuci mukanya yang lengket oleh debu dan keringetan, lalu membasahi tenggorokannya. Dengan kedua belah telapak tangannya, Wiro menciduk air sungai lalu membasahi mukanya. Sesuatu bau yang agak lain menusuk hidung sang pendekar sewaktu air sungai itu membasahi mukanya. Wiro berpikir-pikir, rasanya dia pernah mencium bau yang seperti itu sebelumnya. Diciduknya kembali air sungai itu, lalu didekatkannya ke hidungnya. Mendadak hatinya menciut. Air sungai itu berbau belerang. Wiro tahu betul bau belerang karena dia pernah beberapa kali berada di sekitar kawah gunung yang mengepulkan asap belerang. Dan ketika bau belerang itu dihubungkannya dengan Goa Belerang, maka berdebarlah hati pendekar 212. Dia memandang berkeliling dengan penuh teliti. Tak ada satu bagian pun dari tempat sekitar situ yang lepas dari penelitiannya. Namun, sampai sebegitu jauh, tak ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa di situ terdapat sebuah goa. Tapi air sungai yang berbau belerang. Untuk kesekian kalinya, Wiro kembali meneliti dengan pandangan mata yang tajam. Tetap tak ada tanda-tanda adanya goa. Wiro memaki-maki dalam hatinya. Ujuh buset, gimana nih? Diperhatikannya batu-batu besar yang jauh di bawahnya. Diperhatikannya air terjun yang jatuh menimpa batu-batu itu.
membalik kembali ke atas sampai beberapa tombak laksana asap atau kabut tipis. Tapi Wiro terkejut. Matanya memandang lekat-lekat kepada batu-batu yang jatuh ditimpa air terjun. Apa yang dilihatnya bukan cuma air yang muncrat kembali ke atas, laksana asap atau kabut, tapi di balik air yang membalik ke atas itu, benar-benar Wiro melihat samar-samar namun masih adanya kepulan asap. Mulanya, Wiro merasa agak bimbang. Mana mungkin di dasar yang penuh dengan air terdapat asap, karena setiap asap pastilah bersumber pada hawa panas atau api. Wiro gosok kedua matanya. Yang mengepul di antara muncratan air itu memang benar-benar asap. Dan ketika diperhatikannya lebih seksama lagi, ketika dia berpindah tempat dan memandang ke bagian bawah air terjun dari jurusan lain, tersentaklah Wiro. Karena di belakang air terjun itu tampak sebuah goa. Dari mulut goa ini jelas kelihatan gelung-gelungan kepulan asap. Tanpa menunggu lebih lama, Wiro melompat ke sebuah batu. Dari sini, dengan andalkan ilmu meringankan tubuhnya, melompat lagi ke batu yang lain yang terletak di sebelah bawah. Untuk menuju dasar air terjun bukan pekerjaan mudah. Kurang-kurang pandai kaki akan terpeleset dan tubuh akan terempas ke bawah sejauh puluhan tombak disambut oleh batu-batu besar keras. Meskipun berkepandaian tinggi serta memiliki ilmu meringankan tubuh yang sempurna, untuk sampai ke dasar air terjun, Wiro membutuhkan waktu hampir 3 kali sepeminuman teh. Akhirnya, pendekar ini sampai juga ke dasar air terjun. Dia berdiri di hadapan air terjun, bergerak ke bagian samping dengan sangat hati-hati. Sekali tubuhnya terserempet atau tersambar air terjun, tak peduli bagaimanapun tinggi ilmunya, pasti tubuhnya akan terhempas dan hancur ditimpa air terjun yang ribuan kilo beratnya itu. Pendekar 212 sampai di hadapan mulut goa. Asap putih menampar-nampar wajahnya dan bau belerang yang santer menusuk hidung memberikan mata. Setelah meneliti seperlunya, maka tanpa ragu-ragu Wiro melangkah masuk. Ternyata semakin ke dalam goa itu semakin menanjak. Sedang bau belerang makin keras dan asap semakin banyak. Kedua mata Wiro menjadi perih, napasnya sesak dan dia mulai batuk-batuk. Pemuda ini tutup indera penciumannya, kerahkan tenaga dalam pada kedua matanya dan melangkah terus. Kira-kira 100 langkah berlalu, kepulan asap putih yang berbau belerang bertambah tebal menutup pemandangan. Meski dia sudah tutup indera penciumannya, tetap saja hidungnya membaui hawa belerang itu. Sedang tenaga dalamnya tiada mampu menolak sambaran asap yang memerikan mata. Dengan kuatkan diri, Wiro maju terus. Napasnya tersengal, pemandangannya gelap, tertutup asap tebal. Untuk kembali sudah kepalang tanggung. Suara batuk-batuknya menggema di sepanjang goa, membuat bulu kuduknya sendiri berdiri. Pada langkah yang ke-320, pendekar 212 merasa kekuatannya mulai lumer. Kakinya tak sanggup lagi melangkah. Wiro jatuhkan diri dan terus memasuki gua itu dengan merangkap. Sebutir pil untuk menolak keracunan dan menjaga agar tidak pingsan dikeluarkan dan ditelannya. 200 langkah di muka, maka perlahan-lahan asap belerang itu mulai menipis, hingga akhirnya lenyap sama sekali dan di hadapan Wiro kelihatan sebuah tangga batu pualam yang putih bersih dan berkilat. Setelah menelan lagi sebutir pil, mengatur jalan napas dan darah, memeriksa aliran tenaga dalam dan membuang hawa jahat asap belerang yang meresap di paru-parunya, maka Wiro Sableng berdiri lalu melangkah menaiki tangga pualam. Bagian atas tangga berhubungan dengan sebuah pintu, dan pintu ini berhubungan lagi dengan sebuah ruangan 4 persegi. Di dalam ruangan ini, kelihatan 8 gadis berbaju biru yang bukan lain adalah anak-anak buah Dewi Siluman. Di antaranya, 4 orang yang sebelumnya telah baku hantam dengan Wiro di tepi lembah.
Kedelapan gadis ini duduk bersila dengan mata merem di hadapan seseorang berpakaian selempang putih yang duduk membelakang. Rambut panjangnya sampai ke bahu. Wiro belum dapat memastikan apakah dia seorang perempuan atau bukan. Tanpa menoleh ke pintu, tiba-tiba manusia berambut putih panjang itu membentak dan lambaikan tangan kanannya lewat bahu. "Hei, pemuda tidak tahu diri, disuruh datang bulan purnama 14 hari, berani ujuk tampang hari ini." Wiro terkejut sekali, dan sewaktu dia menyadari bahwa lambaian tangan si rambut putih panjang itu menyambarkan angin yang sangat deras, maka segala satunya telah kasib. Mendadak, sontak detik-detik juga, Wiro merasakan tubuhnya menjadi kaku laksana patung batu. Dia berseru, tapi mulutnya terkunci, tak bisa keluarkan suara. Karena otaknya masih tetap bisa berjalan, Wiro memaklumi bahwa dirinya telah ditotok secara lihai luar biasa, hingga tak bisa bicara dan bergerak. Yang membuat pendekar 212 menjadi penasaran sekali ialah karena sesudah menotok dirinya, si rambut panjang kemudian keluarkan suara seperti lebah membuat sarang. Rupanya dia tengah membaca mantra, tapi tiada jelas entah mantra apa yang dilafadzkannya. Di samping itu, Wiro merasa aneh pula melihat kedelapan gadis baju biru itu duduk bersila, meremkan mata, tiada bergerak. Bagaimana selanjutnya? Apa yang terjadi selanjutnya di sana? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.